Karena dalam kamusnya tidak ada boleh orang yang melebihi dia gitu. Ya, khusus di dalam pemecatan Pak Jokowi. Kalau di PDIP itu biasa mecat-mecat, pokoknya nggak suka pecat. Harus tegak lurus sekarang ini. Ya, kalau dulu tidak terlalu, karena kita sama-sama membangun partai bersama-sama dan bisa berdiskusi dengan. Ada satu kata kunci yang menurut saya menarik kalau kita mau membahas soal mengapa kemudian PDIP itu memecat Jokowi bersama keluarganya. Dan ini betul-betul miris, guys. Kita bahas. Banyak narasi nih sekarang di sosmed ya kan mengenai pemecatan Pak Jokowi. Kalau saya ingin mengajak Mas Sahal ini, kita lihat sejarahnya dulu. Ya. Kalau saya lihat ya, waktu sebelum pencapresan, ya, itu banyak didengung-dengungkan bahwa Mbak Puan akan menjadi capres, tapi Mbak Mega juga masih diam kan pada waktu itu. Tapi memonitor kok elektabilitasnya nggak nyandak-nyandak gitu loh, masih di bawah terus. Spanduk baliho ada di mana-mana, kepak sayap kebinekaan. Itu sudah nampak lah, kelihatan. Tapi Mbak Mega masih diam. Ya, nah saya melihat Jokowi itu sebagai dikatakan kader PDIP lah, yang berprestasi. Hai, kembali berjumpa lagi bersama saya, Bang Bill. Di video kali ini kita mau membahas dan mengulik tentang PDIP yang belum lama ini memecat Jokowi dan juga 26 kader partainya. Dan ini sangat menghebohkan, terutama terkait dengan Jokowi, Gibran, dan juga Mas Bobi. Bahkan prestasinya melebihi ketua umumnya. Dari jadi presiden kan 2 periode. Ya. Nah, sebagai seorang presiden 2 periode dan bisa bergaul, membawahi, mempengaruhi semua pimpinan partai politik, ya, menguasai intelijen negara, ya, itu dia juga memiliki pandangan-pandangan sendiri, ya, dengan intelijennya dan intelektualitasnya, ya, bahwa pasti dia tahu ini siapa yang bakal bisa menang. Nah, sementara Ibu Mega hanya berdasarkan amanah hak prerogatif. Walaupun pada dasarnya ini sudah mafhum ya, bahwa memang Jokowi sendiri sudah sedikit pisah ranjang bercerai dengan PDIP, namun memang surat resmi akta perceraiannya baru keluar berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Hak prerogatifnya aja yang dipakai. Nah, kalau kita bicara hak prerogatif, dulu saya yang menyusun hak prerogatif pertama waktu di Kongres Bali. Karena kita ingin ikut pemilu Pak Harto. Ya, zaman Pak Harto, Orde Baru. Kita khawatir, itu masih PDI. Ya. Ada dualisme PDI itu. Pemilu Orde Baru yang terakhir ya? Ya, ada dualisme PDI. Jadi, Mbak Mega juga PDI, kita juga PDI. Kita mau ikut pemilu, kita khawatir. Jangan-jangan ya yang disetujui PDI yang satu lagi, Suryadi. Ya. Oleh karena itulah kita berikan hak prerogatif. Kalau ada perkembangan politik yang sangat tidak memungkinkan kita ikut pemilu, diserahkan Ketua Umum untuk merubah nama partai, menyusun kepengurusan, membuat logo partai yang bersifat teknis ya, supaya tidak kongres lagi gitu loh. Nah, tapi sekarang berkembang prerogatif itu menjadi hak sebagai otoriter. Quote-unquote kan prerogatifnya otoriter. Bahkan Pak Harto yang memiliki hak prerogatif atau otoriter tidak mendeklar, wah saya punya hak prerogatif, saya yang menentukan calon presiden. Pak Harto masih malu-malu gitu loh. Ya, dia pakai fraksi-fraksi suruh mengumumkan walaupun dia yang menentukan juga. Nah, jadi sudah sama nih sekarang antara Pak Harto dan Megawati, hak prerogatif. Dan dulu kita mengkritik Pak Harto yang nggak turun-turun dari Golkar 28 tahun bersama Mega, sekarang tidak ada bedanya lagi. Nah, kita akan bahas dan mengungkap, termasuk ada pendapat-pendapat banyak orang, terutama ada beberapa podcast yang menyampaikan ternyata kenapa kemudian Megawati bersama seluruh pengurus DPP itu memecat Jokowi. Konon karena memang Megawati tidak mau ada orang yang lebih hebat daripadanya. Nah, itu pendapat orang. Kita akan bahas, guys. Tapi sebelum kita lanjut, mohon jangan lupa like, comment, and subscribe. Video saya membahas soal isu-isu politik,
Barangkali mudah-mudahan bisa menjadi edukasi buat saya secara pribadi, menjadi semacam sumber informasi, dan bisa saja jadi inspirasi. Oke, kalau ada hal-hal yang barangkali perlu Anda diskusikan, silakan Anda tulis di kolom komentar ya guys. Nah, kembali ke Pak Jokowi. Pak Jokowi melihat dan memiliki kepentingan, mungkin nasionalisme harus menang. Ya, nasionalis lah. Ya. Dia lihat di dalam PDIP tidak ada yang lebih populer dari Megawati kan. Dia mempromosikan, mulai mengangkat Mas Ganjar. Ya. Dibawa-bawa, dikatakan berambut putih dan lain sebagainya. Nah, mulai naiklah itu elektabilitas Ganjar. Ditemukan dengan Mas Prabowo. Ya. Nah, ketika di dalam PDIP tidak ada lagi kandidat, ya, Puan tidak naik-naik elektabilitasnya dan Ganjar sudah mulai nampak elektabilitasnya tinggi, langsung Ganjar didaulat oleh Ibu Mega sebagai capres tanpa konsultasi Pak Jokowi. Ya. Nah, bahkan setelah itu isu-isu tegak lurus itu kan tegak lurus ke ketua umum itu kan menjadi karena masalah bal-balan itu sepak bola U20 dan lain sebagainya. Dan terbukti Ganjar deliver tegak lurus gitu loh. Sedangkan orang-orang yang pinter dan berprestasi seperti Pak Jokowi itu gerah gitu loh. Benar-benar gerah, tapi dia diam terus. Ya, orang Solo kan begitu, ya kan. Nah, akhirnya itu diblokir aksesnya. Pak Jokowi melihat telah mungkin ya dengan akses tadi saya katakan kalau main tenis itu ada advantage ya, bahwa tidak mungkin menang. Ya. Maka akhirnya tinggal Pak Prabowo yang diusulkan. Nah, setelah itu kan masih diam tidak dipecat kan. Ya. Tetapi Mbak Mega ini sudah terlalu lama diagung-agungkan, ya, sebagai kepala sekte lah, tidak ada yang berani menolak di situ, tidak ada yang berani bertanya kecuali ditanya, ya. Jadi sebagai pemegang hak prerogatif dan semua kader-kader tidak boleh ya melawan, ya, harus tegak lurus. Tapi tegak lurusnya saya melihat sebagai taklid gitu loh. Ya orang yang submissive gitu ya, submission gitu. Submission dan dalam agama Islam taklid itu kan dilarang. Iya betul. Sapi dicocok hidungnya aja nurut gitu walaupun salah kan. Nah, saya melihat kepemimpinan Mbak Mega kalau melihat ada kader yang baik ya. Seperti Jokowi diajak bicara sebagai mitra. Harusnya. Iya, dinaikkan kedudukannya sebagai mitra karena prestasinya luar biasa, harus diberikan reward dong. Kalau dia salah baru diberikan punishment. Nah, itu tidak terjadi. Karena dalam kamusnya tidak ada boleh orang yang melebihi dia gitu. Ya. Nah, yang kita ingin bahas di sini adalah soal apakah benar hanya karena pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan melalui surat DPP PDIP sehingga memecat Jokowi. Ada beberapa pelanggaran yang menurut saya menarik ya. Pertama, mungkin berkaitan dengan memberikan peluang kepada anaknya sebagai wakil presiden dan ketidakberpihakan di momentum pemilu 2024 adalah bagian dari pelanggaran. Walaupun itu sulit membuktikannya karena memang Jokowi tidak pernah melakukan kegiatan yang kemudian memberikan dukungan secara langsung kepada putranya Gibran gitu. Itu yang menarik. Yang kedua, adanya ketidakberpihakan di momentum pilkada juga gitu. Ya, ini menarik gitu karena ada beberapa calon PDIP yang ternyata tidak didukung oleh Jokowi, malah Jokowi berada di kandidat-kandidat lainnya. Nah, yang menarik juga soal karena menggunakan kekuasaan untuk problem MK. Jadi Mahkamah Konstitusi itu digunakan atau dimanfaatkan oleh Jokowi untuk memenangkan atau membuat anaknya bisa lolos sebagai wakil presiden. Tuduhan ini agak serius gitu. Padahal tidak ada fakta pengadilan atau problem ini apakah kemudian terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Jokowi mengintervensi Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya itu tuduhan serius dan itu terlalu berani teman-teman DPP PDIP mengutipnya dalam surat keputusan dengan tuduhan yang sebenarnya kalau Pak Jokowi merasa tidak melakukan hal itu dia bisa menuntut gitu. Cuma
dasar Pak Jokowi orangnya tidak mau komentar, dia tidak mau membela diri, dia sudah menghormati keputusan itu. Tapi yang menarik adalah sebenarnya dari semua alasan itu, ada pendapat yang mengatakan ada dua hal ya pendapat yang mengemuka. Pertama adalah soal Megawati itu tidak mau ada orang hebat di dalam satu komunitas besarnya gitu. Itu seperti itu. Nah yang kedua juga adalah soal isu yang berhembus berpotensi akan ada konferensi di kegiatan PDIP dan Jokowi akan menjadi ketua umum. Dijadikan ketua umum guys. Bahkan yang mendukung itu bukan cuma orang-orang kader-kader PDIP ya, tapi yang mendukung itu adalah kerabat dari Ibu Megawati Soekarno Putri sendiri. Jadi menurut saya menarik itu guys. Jadi sayang sekali ya kalau cuma hal-hal seperti itu kemudian jadi keputusan buat teman-teman PDIP yang walaupun sebenarnya itu membuat Jokowi dan keluarganya semakin lega gitu kan. Dan itu blunder buat PDIP sendiri ketika kemudian memecat Jokowi. Tapi yang jelas, apapun pendapat dari banyak orang yang berkelindan, termasuk mungkin Anda punya pendapat seperti apa, apakah mendukung, apakah kurang berkenan, atau seperti apapun ketika Jokowi dan keluarganya dipindahkan atau dipecat dari PDIP, sesungguhnya yang paling penting di sini adalah kita seharusnya memanfaatkan pribadi seperti Jokowi untuk kemudian menjadi bagian penting dari urusan politik nasional. Sebab Jokowi itu susah dipisahkan dengan isu-isu politik. Dia maestro ya, dia orang yang menurut saya pemain yang cukup keren dalam memainkan perannya sebagai presiden, bahkan sebagai pribadi. Nah ini menarik gitu, karena kalau dia orang yang punya kekuatan dan kekuasaan sebelum jadi presiden, kemudian seperti ini, punya track record yang memang betul-betul sejarah politiknya luar biasa, itu wajar. Persoalannya dia ini orang-orang biasa, pribadi yang biasa-biasa saja, tapi karir politiknya itu betul-betul luar biasa gitu. Jadi penting kalau tetap Pak Jokowi itu kita jadikan soko guru dalam berpolitik. Oke, pendapat kalian bagaimana guys? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Bang Bill, Offside.